kisah nelayan dari Dukuh Sengon, Desa Roban Timur, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Warga nelayan di sini lebih mengenalnya sebagai Desa Roban Siluman. Dalam silsilah keluarga, Haryono merupakan generasi nelayan keempat setelah ayah, kakek, dan buyutnya. Namun, menjadi nelayan kini sangat berbeda dengan yang dikenangnya dahulu. Kalau sekarang itu kan udah penghasilannya udah nggak kayak dulu. Kalau dulu itu resiknya itu jual 500 udah dapat 300, 350, paling perbakalan 150, 200. Tapi sekarang kan udah nggak nyampe. Haryono lebih sering melaut berdua bersama adik iparnya, Sumarji. Tentu saja, berapapun hasilnya nanti akan rata dibagi. Sekitar 5 tahun lalu, Haryono dan nelayan lain cukup menempuh 30 menit perjalanan untuk melempar jaringnya ke laut. Kini, paling dekat, Haryono harus menempuh 1 jam, bahkan tidak jarang 2 jam hingga 3 jam perjalanan untuk menebar jaringnya agar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan ikan. Dan meski telah menempuh perjalanan yang lebih jauh, hasil tangkapan Haryono tidak jarang mengecewakan. Kalau ini kan kapasan, 5.000 lah sekilo. Ini namanya arus-arus, 7.000 1 kilo. 7.000. Nah ini namanya kalau di sini apa sih kayak cawel. Nah cawel. 3.000 kilo. Kondisi seperti ini mulai dirasakan Haryono dan nelayan Desa Roban Timur lainnya sekitar 5 hingga 6 tahun terakhir. Menanggapi kondisi ini, pemerintah Kabupaten Batang mencari solusi agar masyarakat nelayan dapat bersimbiosis dengan sektor industri yang sedang berkembang, tidak hanya di Kabupaten Batang, tapi juga di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini adalah masyarakat yang selama ini memang eksistensinya, kehidupannya itu di bidang perikanan. Dan kalau saya lihat datanya memang tren terjadi penurunan terkait dengan hasil tangkapan. Jadi kalau dulu itu pada tahun 2020, 2021 itu tangkapannya itu setahun bisa mencapai 30.000 ton. Sekarang hanya sekitar 17.000 sampai 18.000 ton. Tapi pastinya banyak faktor ya yang mempengaruhi. Ada ya memang mungkin overfishing, penangkapan yang sudah terjadi sekian tahun, kemudian juga ada polose-polose yang itu sifatnya adalah polose dari kementerian, pusat dan lain sebagainya, dan pasti banyak faktor lah terkait dengan hal tersebut. Kepala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sultan Agung Semarang juga memiliki analisis khusus terkait sebab kesulitan yang dialami nelayan di pesisir Batang. Kemudian sebenarnya kalau di Kabupaten Batang itu juga ada masalah karena ada kawasan yang sebenarnya zonasinya adalah kawasan konservasi. Dan kemudian itu dirubah. Saya nggak tahu apakah itu yang kelihatannya yang PLTU ya, yang merubah kawasan konservasi menjadi kawasan budidaya. Itu kan artinya ada perubahan di tata ruangnya gitu loh. Jadi kan konservasi itu berarti yang dilindungi di sana ada mungkin ada banyak habitat, misalnya ikan atau apapun yang kemudian kalau misalnya berubah pasti habitat itu akan juga berubah. Menyusut bahkan hilangnya ruang tangkap nelayan akibat pembangunan di sektor industri bahkan energi seperti PLTU dinilai sebagai hal penting yang perlu dicari solusinya. Jika tidak, Haryono bisa menjadi generasi terakhir nelayan di pesisir Batang. Jadi kalau kita bicara soal penggunaan energi fosil, tidak hanya melulu soal bagaimana dampak polusi udara dan sebagainya, tapi juga dampak sosial kepada masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU. Ini kita tadi ikut nelayan melaut, hasilnya seperti ini. Jadi kalau mereka bilang dulu 1 atau 2 jam dan hasilnya bisa 3-4 ember, ya hasilnya sekarang ikan-ikan kecil yang katanya bisa dimanfaatkan untuk
ikan teri atau ya konsumsi rumah, kepiting-kepiting kecil seperti ini yang nanti akan dijual katanya 3.000 per kilo. Ya minim sekali. Ini ada yang lebih besar, dan tadi katanya beruntung bisa dapat beberapa cumi seperti ini. Ini yang paling mahal. Cumi ini hasilnya yang paling mahal. Dan ada ikan apa Pak ini tadi Pak? Yang gede ini ikan apa Pak? Ikan gerik. Ikan gerik. Nah ini yang paling lumayan, katanya bisa sampai 40.000 Pak ya? 40.000. Ya jadi efeknya berasa. Jadi tidak butuh alasan yang lebih kuat lagi untuk segera melakukan transisi energi. Tim Liputan CNN Indonesia.